Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu dan generasi muda, generasi emas Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan lomba pidato dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pemerataan Kualitas Pendidikan demi membangun Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi saat ini pendidikan di Indonesia masih banyak ketimpangan. Di kota besar, sekolah dengan fasilitas lengkap, guru berkualitas, dan akses teknologi sudah menjadi hal biasa. Namun, di pelosok negeri masih banyak anak-anak yang harus berjalan kaki berjam-jam, belajar di ruang kelas yang nyaris roboh, bahkan kekurangan guru dan buku pelajaran. Apakah ini adil? Jawabannya tentu saja tidak. Hadirin yang saya banggakan, saya ingin membagikan sebuah kisah yang terjadi di salah satu dusun terapung di Kabupaten Buton Tengah. Karena akses yang sulit, minimnya tenaga pendidik membuat anak-anak tidak bisa belajar, putus sekolah hingga buta huruf. Dan mirisnya, hanya ada satu anak yang bersekolah di tengah segala keterbatasan. Untuk mengayam pendidikan, ia harus melewati banyak rintangan, mulai dari mendayung, berenang, bahkan harus berjalan kaki dengan menembus hamparan lumpur. Inilah yang membuat banyak anak lainnya menyerah dan memilih untuk tidak bersekolah. Hadirin yang saya banggakan, di Jepang, pasca jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, kondisi Jepang benar-benar berada dalam kegelapan dan memprihatinkan. Kaisar Hirohito selaku pemimpin tertinggi mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan para guru yang tersisa, sekitar 45.000 guru. Ia percaya bahwa kemajuan bangsa bukan hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada pendidikan dan belajar. Sehingga Jepang bangkit menjadi negara maju dalam kurun waktu 20 tahun. Hal ini menjadi bukti bahwa kemajuan sebuah bangsa melibatkan peran besar guru-guru. Hadirin yang saya banggakan, pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan oleh ketimpangan infrastruktur, kualitas kurikulum yang tidak relevan, minimnya pendidikan karakter, bahkan meskipun anggaran pendidikan 20% dari APBN, akan tetapi banyaknya kasus korupsi, penyalahgunaan bantuan operasional sekolah, sehingga anggaran tersebut tidak efektif. Pemerataan pendidikan jika tidak diperhatikan, maka akan muncul kesenjangan sosial dan ekonomi. Tingginya angka pengangguran, SDM tidak berkualitas, kemiskinan menjadi antar generasi, lambatnya kemajuan teknologi, bahkan lemahnya kedaulatan bangsa. Hadirin yang saya banggakan, sebagai kesimpulan, bagaimana Indonesia bisa maju, sejahtera, adil jika pemerataan dan perhatian terhadap kualitas pendidikan tidak mendapat dukungan serius dari semua pihak, khususnya dari pemerintah. Untuk itu, pemerataan sangat penting dalam pendidikan, kesejahteraan guru, pelatihan, dan pengembangan.
perlu diperhatikan secara bersama-sama dengan baik. Jika kita bersatu untuk pendidikan, maka kita telah membuka jalan bagi masa depan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin yang saya banggakan, demikianlah pidato saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akila Nur Shalza. Durasi 5 menit 39 detik.